kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar atas setiap kami ya. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur buat kasih Tuhan yang besar atas setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Engkau juru selamat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saat ini Tuhan berfirman-Lah bagi setiap kami. Kami perlu firman-Mu yang terus menguatkan, meneguhkan setiap kami. Bersabdalah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 8 November 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Paradoks Salib Kristus. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Lukas 9 ayat 18-27. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Yohanes pasal 19 sampai pasal 21. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Lukas 9 ayat 18 sampai 27, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit." Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?"
Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah." Renungan pada hari ini, paradoks adalah pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran dalam KBBI. Contohnya, kita sering mendengar orang berkata, umurnya sudah tua tapi kelakuannya masih seperti anak-anak, atau semakin belajar banyak, semakin sadar betapa sedikit yang kita ketahui. Salib juga merupakan paradoks. Jika kita mendengar kata salib, maka yang muncul di benak kita adalah sesuatu yang tidak enak. Salib menggambarkan kesengsaraan, penderitaan, kematian, kesakitan, aib, kenistaan, kehinaan, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, tidak ada konotasi positif pada salib yang membuat kita sukacita dan bahagia. Dan memang salib di masa zaman Romawi adalah alat yang digunakan untuk menghukum mati melalui cara yang sadis, yakni penyaliban. Dan biasanya yang dihukum secara penyaliban adalah para kriminal kelas berat, pembangkang yang melawan pemerintah, sehingga harus dihukum dengan alat eksekusi yang kejam, yakni disalib. Salib adalah bentuk penghinaan publik dan selalu berakhir dengan kematian. Inilah paradoks itu, yakni salib yang adalah simbol kehinaan bagi dunia, tetapi dipakai Tuhan untuk menjadi simbol kemenangan dan keselamatan bagi manusia. Dalam 1 Korintus 1 ayat 18 menuliskan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Salib memang menjadi tempat kematian bagi orang-orang yang terkutuk, dan Yesus telah menjadi kutuk karena kita, seperti yang tertulis dalam Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Apa yang dunia anggap hina telah dipakai Yesus untuk mendamaikan antara manusia dan Allah melalui salib. Ia tergantung antara langit dan bumi di kayu salib menjadi sarana pendamaian, rekonsiliasi antara Allah dan manusia. Itu sebabnya tidak ada jalan lain menuju Allah Bapa selain dari Yesus Kristus yang telah tergantung di kayu salib. Karena di atas salib ia telah menghapuskan surat hutang dosa yang oleh ketentuan hukum mendakwa kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dalam Kolose 2 ayat 14. Inilah paradoks itu. Yang pertama, Yesus telah menjadi hina, sebab dengan kehinaannya itu kita memperoleh sukacita dan kemuliaan melalui salib Kristus. Yang kedua, Yesus telah memikul dosa kita di kayu salib, supaya kita dibenarkan olehnya dalam Ibrani 12 ayat 2b. Lalu yang ketiga, di kayu salib, Yesus menderita penderitaan fisik yang luar biasa,
supaya oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Dan yang terakhir, salib yang oleh dunia dipandang sebagai simbol hukuman terhadap kejahatan yang besar. Oleh salib Kristus telah menjadi jalan pendamaian bagi manusia dengan Allah Bapa. Perenungan kita pada hari ini, salib telah menjadi paradoks sejarah yang paling indah. Kematian Mesias di kayu salib adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kehidupan yang Dia berikan kepada semua orang percaya kepada Yesus Kristus. Pengharapan salib ada dalam kerelaan pengorbanannya, dan Yesus pun memanggil semua orang yang percaya kepadanya untuk memikul salib kita setiap hari. Dia yang telah memberi teladan mengorbankan hidupnya agar kita memiliki hidup. Kita pun harus mau menyerahkan hidup kita ini bagi Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan-Nya. Dengan memikul salib setiap hari adalah jalan kebahagiaan sejati. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Kami boleh diajarkan dan kami boleh diingatkan untuk kami memikul salib setiap hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib ya Bapa, untuk menebus setiap kami, dosa-dosa kami ya Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa, untuk selalu diperlengkapi dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini selalu menjadi rema dan kehendak-Mu yang jadi bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.